Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas barisan kontraktif, yaitu kelanjutan dari barisan Cauchy. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan barisan itu konvergen, menggunakan barisan Cauchy misalnya sulit, ya coba pakai yang ini kontraktif. Ini definisinya, barisan X sama dengan XN disebut kontraktif atau disebut barisan kontraktif jika terdapat C positif yang kurang dari 1, sedemikian sehingga xn plus 2 dikurangi xn dalam nilai mutlak kurang dari atau sama dengan C dikali nilai mutlak xn plus 1 dikurangi xn untuk setiap n anggota bilangan asli. Contohnya nanti sekalian ya. Teorema, jika setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy sehingga konvergen. Ini harusnya titik nih. Ini buktinya, misalkan barisan X sama dengan XN ini kontraktif, maka dengan menerapkan definisi ini, ya, ini ke sini dari definisi, kemudian definisi itu kita terapkan untuk yang selisih ini. Jadi C dikali C nilai mutlak XN dikurangi XN kurangi 1 dan seterusnya. Sampai diperoleh seperti ini. C pangkat N dikali nilai mutlak X2 kurangi X1. Gitu ya, dilakukan terus-menerus. Lihat polanya, ini C pangkat 1, gitu ya. Ini XN plus 1 kurangi XN sehingga diperoleh ini. Lanjutannya, nah misalkan M lebih dari N, kita akan mengestimasi selisih antara XM kurangi XN, selisih antara XM dan XN, dengan memanfaatkan kesamaan segitiga dan jumlah N suku pertama barisan geometri. Nah, perhatikan ini nilai mutlak XM dikurangi XN sama dengan, sebetulnya sama dengan nilai mutlak XM dikurangi XM kurangi 1 dalam kurung ya, ditambah XM kurangi 1 dikurangi XM kurangi 2, XM kurangi 1 kurangi XM kurangi 2, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita gunakan kesamaan segitiga, sehingga diperoleh ini, masing-masing nilai mutlak ya. Kesamaan segitiganya diperluas. Nah, kemudian kita gunakan, karena ini barisan kontraktif, gitu ya, maka ini, ini harusnya kurang dari ya. Ini harusnya kurang dari ini. Oke, ini harusnya kurang dari atau sama dengan, gitu ya. Yang bawah ini sama dengan, oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya, seperti ini. Kemudian, jadi ini kurang dari atau sama dengan C pangkat M kurangi 2 dikali nilai mutlak ini. Kemudian yang ini kurang dari atau sama dengan C pangkat M kurangi 3 dikali ini. Nah, kemudian kita faktorkan, kita gunakan sifat distributif. Nah, kemudian berikutnya adalah kita gunakan sifat distributif juga dengan mengeluarkan C pangkat N kurangi 1. Nah, tiap ini kan nanti bisa dibagi oleh C pangkat N kurangi 1. Seperti ini ya. Setelah itu, setelah dikeluarkan tadi, gunakan rumus jumlah N suku pertama barisan geometri. Jadi kan di sini nanti 1 nih. Kemudian di berikutnya adalah C. Berikutnya ada C kuadrat dan seterusnya. Sampai M kurangi N. Ini kan ada dari XM kurangi XN itu kan ada sebanyak M kurangi N suku ya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kan bilangan C pangkat M kurangi N itu positif. Kalau 1 dikurangi ini, maka kalau ini saya buang, pengurangnya akan kurang dari atau sama dengan. Nah, karena C-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kita dapat memilih bilangan asli N sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan N, maka ini kan barisan nih, C pangkat N kurangi 1-nya, akan kurang dari epsilon. Artinya kalau begitu ini kurang dari epsilon untuk setiap N yang lebih dari atau sama dengan N. Nah, ini membuktikan bahwa barisan XN ini adalah Cauchy. Nah, ini contohnya, jika X1
lebih dari 0 dan xn plus 1 sama dengan 1 per 2 plus xn untuk n lebih dari 1. Jadi suku pertamanya positif. Suku berikutnya didefinisikan berdasarkan ini. Buktikan barisan itu konvergen dan cari limitnya. Nah, kita akan buktikan barisan tersebut kontraktif. Ya. Lihat ini. Nilai mutlak xn plus 2 dikurangi xn plus 1 sama dengan, ini masih nilai mutlak ya. Jadi xn plus 2 itu kan 1 per 2 plus xn plus 1. Xn plus 1 itu adalah 1 per 2 plus xn. 1 per 2 plus xn. Nah, kita kurangkan pecahan ini, maka diperoleh seperti ini. Nah, kemudian ini kan xn plus 1-nya positif nih. Lihat dari sini ya. Karena x1-nya positif, maka ini pasti positif nih. Suku-sukunya positif. Sehingga kalau ini saya buang, akan berlaku kesamaan ini. Kurang dari 2 kali 2 seperempat ya. Yang atas xn dikurangi xn plus 1. Nah, itu berarti barisan ini kontraktif sehingga konvergen. Kalau konvergen, maka kita bisa membuat pemisalan seperti ini. Misal limit xn sama dengan x. Nah, karena xn plus 1 itu kan ekor barisan, maka dia juga limitnya x. Nah, sekarang kita hitung. Limit xn plus 1 sama dengan limit ini tadi ya. Limit ini sama dengan limit ini. Kemudian gunakan teorema-teorema limit. Jadi limit 1 itu 1, limit 2 sama dengan 2. Nah, ini kemudian limit xn sama dengan 1 per 2 plus x. Jadi x sama dengan 1 per 2 plus x, maka kita peroleh x kuadrat ditambah 2x kurangi 1 sama dengan 0. Nanti x yang memenuhi ada 2, yang satunya kan negatif. Negatif 1 kurangi akar 2. Gitu ya. Maka kita ambil yang positif karena suku-sukunya tadi tidak negatif. Suku-sukunya positif, tidak mungkin limitnya negatif. Nah, seperti ini. Jadi kita peroleh limit xn sama dengan negatif 1 plus akar 2. Akibatnya, akibat dari definisi atau teorema tadi ya. Jika x sama dengan xn adalah barisan kontraktif, ya konstantanya ini, dan limit xn-nya sama dengan x, maka nilai mutlak x dikurangi xn kurang dari c pangkat n kurangi 1 dibagi 1 per c dikali selisih antara x2 dengan x1. Ini bagian keduanya yang membedakan di sini ya. Di sini c, ini x2 kurangi x1. Ini kayaknya ada yang salah ini. Sebentar. Oh ya, yang kedua itu harusnya xn kurangi xn kurangi 1. Ini banyak salah ini. Mana tadi? Nah ini ya. Ini harusnya xn kurangi nih. Nah, mudah-mudahan berikutnya tidak ada yang salah. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, buktinya berdasarkan bukti sebelumnya, jika m lebih dari n, maka nilai mutlak x m kurangi xn kurang dari atau sama dengan c pangkat n kurangi 1 dibagi 1 kurangi c dikali nilai mutlak x2 kurangi x1. Nah, kita ambil saja m-nya, sehingga karena ini kontraktif, kan dia konvergen, dan tadi limitnya x, maka ini jadi seperti ini. Oke. Nah, ini juga jadi salah nih. Oke. Untuk membuktikan bagian kedua, perhatikan bahwa jika m lebih dari n, maka ini dibuat seperti ini ya. Ini sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan induksi matematik, kita bisa buktikan ini. Sehingga nilai mutlak xm dikurangi xn sama dengan ini. Gitu ya. Dan ini bisa kita jumlahkan. Karena c-nya kurang pakai apa namanya? Barisan jumlah n suku pertama barisan geometrik. Maka diperoleh seperti ini. Nah, kembali lagi kalau m-nya mendekati tahingga, menuju tahingga, maka limit xm-nya sama dengan x. Nah, cuma ini di kesimpulan ada yang salah juga. Bagian mana tadi? Nah, ini dia. Yang ini ya. Harusnya ini adalah n. Sini n kurangi 1. Nah, seperti itu.
Lanjutkan, ini contohnya. Persamaan ini mempunyai sebuah solusi di antara 0 dan 1. Tahu dari mana ada solusi itu? Nah, ini kan kita buat fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 7x tambah 1. F0 dia bernilai 1, F1 dia negatif. Ya, F0-nya positif, F1-nya negatif. Maka karena dia kontinu, nah ingat mata kuliah kalkulus, maka salah satu akarnya berada di antara 0 dan 1. Nah, carilah aproksimasi solusi tersebut. Pertama, kita tulis barisan ini, persamaan ini menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita definisikan barisan dengan suku pertamanya setengah. Boleh sih bebas. Mau setengah, mau satu, mau berapa aja boleh. Kemudian barisannya yang ini kita jadikan barisan xn plus 1 sama dengan xn pangkat 3 tambah 1 dibagi 7 untuk n lebih dari 1. Jadi suku pertamanya ambil aja lah. Pokoknya bilangan positif. Tapi ya ada syarat tertentu juga sehingga nanti dia konvergen. Nah, ini dalam hal ini x1-nya kita buat aja setengah. Akan dibuktikan barisan xn kontraktif. Nah, kita buat selisih ini ya, tinggal substitusi aja. Kemudian ini sepertujuh. Nah, ini kan ada x pangkat 3, x n plus 1 pangkat 3 dikurangi xn pangkat 3. Ini kan 1 dikurangi 1-nya habis tuh ya. Maka kalau kita faktorkan jadi seperti ini. Langsung gunakan nilai mutlaknya. Sifat nilai mutlak. Nah, karena suku pertamanya kurang dari 1 ya. Positif kurang dari 1. Maka suku-suku berikutnya pasti lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Sehingga yang ini akan kurang dari 3. Jadilah seperti ini. Nah, kita peroleh C-nya adalah 3/7. Maka barisan ini kontraktif. Gitu ya. Sehingga konvergen. Misalkan xn sama dengan r, maka r sama dengan, oke. Misalkan limitnya sama dengan r, maka limit xn plus 1-nya juga sama dengan r. Ingat ini ekor barisan. Kemudian xn plus 1-nya kan tadi rumusnya ini ya. Kita cari juga, jadi limit, oh bukan, yang ini. Limit ini ya sama dengan limit ini. Kemudian langsung gunakan sifat-sifat limit, teorema-teorema limit, maka kita peroleh limit xn dipangkatkan 3 ditambah limit 1 dibagi limit 7. Limit xn-nya sama dengan r, maka diperoleh ini. Nah, bentuk terakhir ini dapat diperoleh, dapat diubah menjadi ini. Jadi r sama dengan r pangkat 3 tambah 1 bagi 7, bisa kita ubah jadi ini. Ya, artinya kalau begitu r adalah solusi persamaan itu. Berarti r-nya ada tadi ya. Nah, kalau begitu berapa limitnya? Nah, mencari R atau mencari limit barisan itu ya sama saja dengan mencari solusi persamaan ini yang berada di antara 0 dan 1 tadi. Kita gunakan Excel, maka akan dengan memulai suku pertamanya tadi 0,5, maka sampai iterasi ke-8 ini. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa menuliskan bahwa limit xn-nya bisa kita tulis sama dengan ini. Berapa errornya? Nah, lihat di akibat tadi. Nah, kita bahas di pertemuan luringnya ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.